Lebih dari 80% rakyat Indonesia adalah umat Nabi Muhammad, saudara. Kalau ada satu saja umat Nabi yang kakinya tertusuk teri, apa kata Nabi? Ini ajidu alamaha. Aku merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan kelaparan, saudara? Betul, betul. Kami dari GNPR menyampaikan check and balance terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan, bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Demo yang dilakukan oleh para pengemis nasi bungkus, di mana mereka ini selalu melakukan demo setiap hari Jumat. Ternyata yang hadir ya cuma segitu aja, teman-teman. Mungkin ini terkait dengan pasokan nasi bungkus yang menurun. Nah, sepinya demo kemarin, teman-teman, ini sesepi Nasdem pasca dukung Anies Baswedan. Tuduhannya adalah Jokowi mundur. Ini kan koplak ini. Tidak mempunyai kreativitas, inovasi, kreativitas untuk membuat tema demonstrasi yang lebih smart, lebih elegan. Itu saja. Demonstrasi Presiden Jokowi harus mundur karena dianggap tidak mampu. Yang tidak mampu gundul muamoh, coba. Aksi unjuk rasa Anda, aksi unjuk rasa yang belum tentu diterima oleh Sang Pencipta. Bisa jadi aksi Anda akan mendatangkan murka dari Sang Pencipta. Anda bahkan ada yang berkuar-kuar mengajak untuk revolusi dan kudeta. Saya tadi dengarkan ada salah satu orator yang mengancam akan melakukan revolusi dan kudeta kepada Presiden Jokowi kalau nggak mau mundur. PI dan PA 212 demo 411 di Istana GNPR, ini bukti cinta ke Indonesia. Persaudaraan alumni PA 212, Front Persaudaraan Islam, dan organisasi lain yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat bakal menggelar demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini. Koordinator aksi GNPR, Buya Hussein, menilai aksi 411 itu sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan mereka terhadap bangsa di Indonesia. Dia mengatakan penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan keresahan rakyat terhadap kondisi pemerintah saat ini. 1. GNPR undang masyarakat untuk bergabung dalam aksi 411. Hussein Alatas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi 411. Dia memprediksi massa yang hadir berkisar ribuan orang dan terdiri dari berbagai ormas. 2. Pengalihan arus lalu lintas sekitar lokasi aksi. Reuni 212 propaganda singkirkan Ahok. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu sedang menjabat, cukup membuat huru-hara dan stabilitas politik bergetar. Dalam video resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahok meminta warga tidak khawatir dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintahannya jika tidak terpilih kembali. Namun ia menyisipkan ayat 51 surat Al-Maidah. Rupanya kalimat yang dia kirimkan kontroversial. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video melalui media sosial. Pada 2 Desember 2016, ribuan orang yang dikoordinir oleh berbagai ormas Islam mulai berdemonstrasi. Mereka tidak hanya dari Jakarta, ibu kota, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia. Kekuatan perkasa itu bersatu untuk menuntut penjaraan Ahok. Hadir pula Presiden Joko Widodo dan Wakil Menteri Yusuf Kala melakukan sholat Jumat bersama peserta lainnya. Kapolri Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolri juga menghidupkan kembali aksi tersebut. Polisi terus mengusut di tengah aksi massa menuntut tuntutan atas ucapan Ahok. Polisi kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Menko Polhukam saat itu Wiranto menanggapi rencana reuni akbar Himpunan Alumni 212 pada 2 Desember di Monas. Wiranto tidak hanya menghafal prasyarat untuk melakukan tindakan, tetapi juga mengkomunikasikan keberadaan tindakan yang dilakukan. Wiranto menegaskan warga boleh berdemonstrasi selama tidak mengganggu ketertiban umum. Said Akil juga menjelaskan mengapa 212 tidak disebut sebagai gerakan Islam. Salah satunya Pilkada DKI Jakarta yang digelar dalam 2 bagian. Persaingan berlangsung sengit dengan panggung yang dihiasi gelombang demonstrasi besar-besaran dan pemenjaraan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sejumlah pengamat menilai Pilkada DKI Jakarta memiliki rasa pilpres.
Susilo Bambang Yudhoyono dari kubu Agus Silviana, Megawati Soekarno Putri dari kubu Ahok Jarot dan Prabowo Subianto dari Anies Sandi. Banyak yang menganggap Pilkada DKI Jakarta menjadi sebagai pertarungan antara 3 pemimpin partai. Selain kasus penistaan agama, Ahok juga dituding melakukan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, bahkan dalam pembangunan kembali Jakarta. Penantangnya, Silviana Murni, juga diserang dalam tuduhan korupsi dalam mengelola subsidi yang membangun masjid. Nasib Ahok setelah kekalahannya bahkan lebih tragis. Ia divonis 2 tahun penjara pada Selasa 9 Mei 2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menemukan unsur penodaan agama dalam sidang di Aula Kementerian Pertanian. Ahok dipidanakan ke Brimob Makorutan Kepala 2 Kelapa II Depok setelah dipenjara di Lapas Cipinang. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Jarod Saiful Hidayat. PA 212 dan FPI gelar demo akbar siang ini. Polisi terjunkan 3.790 personil pengamanan. Sejumlah organisasi masyarakat termasuk Persaudaraan Alumni dan Front Persaudaraan Islam bakal menggelar demonstrasi di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Polda Metro Jaya mengerahkan 3.790 personil untuk pengamanan pendemo yang rencananya berlangsung mulai siang hari ini. Berdasarkan surat pemberitahuan, selain PA 212 dan FPI, ormas dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam demonstrasi tersebut diantaranya Gerakan Nasional Pembela Rakyat, Ikatan Keluarga Batak Universitas Indonesia, dan Aliansi Rakyat Menggugat. Orgam Bang Japar, Cuklak, FMS, GBN, dan PIB juga ikut dalam aksi ini. Polisi memprediksi jumlah massa diperkirakan mencapai 750 orang. Aksi unjuk rasa ini disebut bakal dimulai pada pukul 13.00 WIB. Selain pengamanan, polisi juga bakal menerapkan rekayasa lalu lintas. Tujuannya, aksi demo unjuk rasa tak mengganggu para pengendara. Beberapa ruas jalan akan dialihkan antara lain. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih. Kendaraan dari arah Kebon Sirih menuju Patung Kuda diluruskan ke arah Tugu Tani. Selanjutnya, arus lalu lintas di Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Kemudian kendaraan dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Lalu Jalan Veteran 1, 2, 3 akan ditutup serta Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira.